Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STAI Bakti Persada Majalaya Bandung, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu HM Agus Nurholik MN SAG SEMA. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri atas nama Cika Sri Nurjanah dengan nomor MPM 2001014. Selanjutnya, ada Desi Rahmawati dengan nomor NPM 2001017. Selanjutnya, ada Fatona Nasrullah dengan nomor NPM 2001021. Selanjutnya ada Rahman Nurul Anissa dengan nomor NPM 2001026. Dan yang terakhir ada Syifa Rahmawati dengan nomor NPM 2001029. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Orang Tua dan Lingkungan Keluarga dalam Pendidikan. Nah, sebelum kita membahas ke peran orang tua dan lingkungan keluarga dalam pendidikan, ada kala baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari orang tua itu sendiri. Orang tua atau keluarga merupakan ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Adapun anggota keluarga itu sendiri terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan adik ataupun kakak. Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan juga orang tua tiri. Adapun untuk macam lingkungan keluarga terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada lingkungan keluarga positif, yaitu lingkungan keluarga yang baik yang dapat memberikan pengaruh positif kepada anak tersebut. Misalnya, keluarga yang baik di sini adalah senantiasa mengedepankan arti musyawarah dan makna mufakat di atas perbedaan yang dilakukan dalam keluarga. Yang kedua adalah lingkungan keluarga negatif. Lingkungan keluarga negatif ini biasanya mengedepankan sikap egois dalam berbagai hal. Misalnya, tidak adanya komunikasi yang efektif serta tidak hadirnya aturan-aturan yang membuat kehidupan kacau. Nah, adapun faktor lingkungan keluarga itu ada beberapa macam. Yang pertama, cara orang tua mendidik anak tersebut. Yang kedua, interaksi antara anggota keluarga. Yang ketiga ada suasana rumah. Yang keempat juga ada kondisi ekonomi orang tua. Yang selanjutnya ada juga perhatian orang tua, dan yang terakhir latar belakang kebudayaan dalam keluarga tersebut. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat penting karena juga merupakan tanggung jawab terbesarnya. Peran orang tua mendidik anak melibatkan lebih dari sekadar memberikan rasa aman dan percaya diri. Mungkin banyak orang tua yang keliru mempercayai bahwa pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya berada di tangan guru. Akan tetapi, sebetulnya pendidikan pertama seorang anak dimulai dari rumah. Anak-anak akan cenderung menirukan apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi, orang tua harus bisa memberikan keteladanan dan kebiasaan sehari-hari yang baik, sehingga dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Keteladanan dan kebiasaan yang baik itu sebaiknya diberikan oleh orang tua sejak dari kecil atau masa anak-anak, karena hal itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak selama pertumbuhannya. Ada kalanya beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa tindakan yang keras merupakan cara terbaik dalam mendidik dan juga menangani anak-anak yang contohnya tidak mau sekolah ataupun tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi pada kenyataannya, orang tua yang menjaga sikap positif mengenai pendidikan lebih cenderung memberikan pandangan yang cerah kepada anak. Jadi sebisa mungkin kita harus memberikan komunikasi yang baik dengan sang anak agar tidak terjadinya miscommunication mengenai pentingnya pendidikan dan apa saja yang harus dilakukan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan juga seorang murid di sekolah.
Kita sebagai orang tua juga tidak boleh lengah. Sangat penting untuk mengawasi aktivitas anak baik di sekolah ataupun di rumah. Karena hal ini dapat mempengaruhi dengan cara mereka menyerap pembelajaran baik di rumah ataupun di sekolah. Maka oleh karena itu, orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat potensi dan bakat yang ada dalam diri mereka dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan mereka, serta selalu memberikan motivasi agar anak tetap semangat dalam belajar. Cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mengajarkan tauhid. Ajaran tauhid adalah landasan paling penting umat Islam. Maka dari itu, mengajarkan pendidikan tauhid pada anak merupakan kewajiban yang paling utama. Yang kedua, mengajarkan ibadah. Nah, bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti mengajak ke masjid, membaca doa sehari-hari, atau mengenalkan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, membentuk kepribadian anak adalah menanamkan nilai-nilai moral melalui contoh yang baik agar diteladani anak. Caranya cukup sederhana. Orang tua harus selalu menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Selanjutnya yaitu mengajarkan tanggung jawab. Contoh paling sederhana ketika anak menunda pekerjaan rumahnya, orang tua perlu memberikan konsekuensi. Misalnya seperti kegiatan akhir pekan ditunda sampai pekerjaan selesai. Yang terakhir, mengajarkan akhlak. Sejak kecil, anak harus diperkenalkan dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Selain itu, menanamkan sikap gotong royong, tolong menolong, menjaga kebersihan, dan tidak berbuat onar di ruang lingkup sosial menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Kesimpulan dari materi ini adalah peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting karena merupakan tanggung jawab terbesarnya. Pendidikan pertama dimulai dari keluarga dan dimulai dari rumah. Untuk membiasakan anak berakhlakul karimah, sebagai orang tua tentunya kita harus menjadi contoh dan teladan bagi anaknya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa orang tua harus mengajarkan anaknya tauhid, ibadah, membentuk kepribadian anak, mengajarkan tanggung jawab, dan mengajarkan akhlak. What a wonderful